koalisi. Baru saling melihat, menjajakin, mencari kesamaan demi kesamaan. Yang jelas belum ada koalisi, itu pasti. Tetapi dengan komitmen, kedekatan, perasaan saja, itu merupakan modal awal yang baik, saya pikir. Dan Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem tidak ingin negara ini berubah haluan dengan ideologi seperti khilafah atau terjebak masalah urusan ras, suku, dan agama. Nasdem akan konsisten dengan konsep restorasi. Sebuah pidato yang melegakan, yang membuat kita bisa berharap bahwa Pilpres 2024 nanti tidak akan sama dengan Pilgub DKI 2017 yang penuh dengan amarah, yang bahkan sudah masuk ke ranah agama dengan jualan ayat dan mayat yang membuat DKI Jakarta terpecah. Semua pihak diberikan saluran yang sama guna memimpin negeri ini melalui kontestasi Pilpres 2024. Saya sepakat soal itu. Bahkan Paloh mengklaim Nasdem mempunyai keyakinan bahwa semua calon presiden adalah anak bangsa yang baik. Dan hari ini, kata dia, Nasdem mencari yang terbaik dari yang baik. Ya mungkin mencarinya kurang jauh ya. Yang dekat-dekat aja dari kantor DPP. Ya ketemunya Anies lah. Nasdem seharusnya mempunyai bargaining position yang lebih kuat dibanding dua yang lain. Karena apa? Karena Nasdem ini perolehan kursinya di DPR lebih tinggi dibanding PKS maupun Demokrat. Artinya bargaining position-nya lebih tinggi. Kalau Nasdem mau menerima AHY, itu keajaiban. Nasdem ungkap koalisi dengan Demokrat PKS terkendala Cawapres. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan sudah ada beberapa kesepakatan dengan Demokrat dan PKS untuk berkoalisi menghadapi Pilpres 2024. Penjajakan koalisi itu dibangun secara intensif oleh tim khusus yang berisi perwakilan masing-masing partai, namun belum ada kesepakatan soal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal calon wakil presiden. Mengenai Anies Baswedan sebagai capres, dia mengatakan ketiga partai tidak keberatan dan menjadi benang merah penjajakan koalisi. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Willy mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Sejauh ini, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Demokrat dan PKS belum melakukan hal yang sama. Meski demikian, Anies sudah mengunjungi kantor DPP Demokrat usai dideklarasikan Nasdem sebagai calon presiden. Dia pun disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Politisi Nasdem jika Anies Baswedan duet dengan Puan Maharani, Pilpres cukup satu putaran. Politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud maka basis massa PDIP yang menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem kata Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan
kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet dan kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuat lebar-lebar pintu komunikasi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika mau sebagai calon presiden di 2024. Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies capres. Pacul juga menegaskan PDIP tak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Sementara itu, juru bicara PKS dan Pipin Sopan menyebut PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pipin meyakini dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden yang dihadirkan akan memberikan banyak pilihan dalam menentukan kandidat presiden. Dia menyebut banyaknya capres yang muncul ke publik akan menghindari keterbelahan. Lebih lanjut, Pipin menyebut PKS terus mengupayakan agar lebih dari 2 poros dalam pemilu nanti. Dia menyebut komunikasi PKS dengan partai-partai lain berjalan baik. Ramai sebutan Nasdrun Direktur PPI wanti-wanti polarisasi di 2024. Di media sosial ramai sebutan Nasdrun yang dikaitkan dengan Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mewanti-wanti polarisasi pada pemilu 2024 seperti pada 2019. Adanya kemungkinan polarisasi menjadi PR bagi Nasdem yang telah mengusung Anies. Menurutnya, Nasdem perlu mengubah citra dari Anies Baswedan yang tidak disukai oleh kelompok pendukung Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Mengejar dari UN, Syarif Hidayatullah tersebut menyebut sikap dari Nasdem untuk tidak terlalu meladeni narasi Nasdrun sudah tepat. Namun perlu juga dilihat narasi-narasi itu dijadikan masukan sebagai perbaikan. Nasdem merupakan partai nasionalis yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Nasdem perlu mengatur ulang strategi usai mengusung Anies. Ramai sebutan Nasdrun di media sosial yang dikaitkan dengan Partai Nasdem. Sebutan itu ramai muncul tak lama usai Nasdem mengumumkan bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dilihat detik.com dari media sosial Twitter Minggu 9 Oktober 2020, narasi cuitan berisi sebutan Nasdrun dikaitkan dengan keputusan Nasdem yang mengusung Anies di 2024. Beberapa cuitan lainnya mengunggah foto logo Nasdem yang diubah. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menganggap sebutan itu muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka kepada Nasdem dan Anies. Ali tak memusingkan munculnya sebutan Nasdrun yang berseliweran di media sosial. Kadrun di perpolitikan nasional, Ali mengatakan Nasdem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi. Ali menilai sebutan itu merupakan bentuk personifikasi atas keputusan Nasdem yang mengusung Anies. Menurutnya, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang atas keputusan Nasdem itu.